Hati-hati dong. Waduh. Bisa kayak gini nih. Soalnya nggak kelihatan ini. Duh, gundul. Sekalian atuh bantuin di sini. Aduh, nggak bisa teh. Ih, si Gundul mah malah ngobrol sama perempuan. Nggak gitu, Jo. Cara nih. Nih. Dul, kok ngono ki piye tuh? Ini tuh maksudnya aku tuh mau pakur sebelah sini nggak pakai ininya dinaikin ke situ. Ya aku tahu Jo, makanya aku tadi nunjuk ini. Maksudku tuh ini dipakai. Hah? Kamu diganjek-anjek gini Jo. Oh, lah nggak bilang Lah, kamu au. Kamu pakai ini duduk gitu. Dipakai tuh dengkulnya. Ya harusnya ngomong, Jo, lah nggak tahu. Masa gitu ya tak jelasin toh Jo. Teh. Gundul. Mau kemana teh? Mau pik terubuk? Tarubuk? Ya. Tak bantu ya? Nggak usah, bisa sendiri kok. Beneran nih? Ya. Teh, nanti ada ular gimana? Ih, beneran Dul. Tarubuk kan biasanya dia tumbuh di pinggir-pinggir kebun tuh. Ya kan? Biasanya tuh ada ular. Ih, ya udah deh, yuk temenin. Ternyata cara PDKT andalanku masih manjur, Lur. Teteh depan. Ya. Yuk. Akhirnya aku bisa juga berduaan sama si Teteh. Yang tahu kebunnya di mana? Saya mah cuma ngikut teh. Soal kelapa dan brojo nanti dulu deh. Sebenarnya sih sebagai anak Gen Z kekinian koyo aku gak kenal tuh istilah terubuk. Nama ini biasanya cuma akrab di kalangan orang-orang jadul. Oh ini Dul. Oh iya. Tapi bohong ding, biar aku masih kelihatan muda dan kinyis-kinyis gitu loh, Lur. Meskipun termasuk ke dalam jenis bunga, tapi bentuknya sama kayak tanaman tebu, Lur. Batangnya beruas-ruas dengan warna hijau kemerahan. Oh, ini isinya penuh nih. Tuh isinya. Pas enak-enaknya nih. Nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga. Ya, pas Dul. Ya, cari lagi. Kalau di Jawa Barat, tarubuk dikenal dengan nama tiwundok. Soalnya bagian yang bisa dimakan pada tanaman ini teksturnya mirip banget sama telur ikan. Terubuk yang biasa dimakan rata-rata berusia 5 bulan. Bagian yang dipanen adalah bagian malai atau yang masih muda. Penasaran. Enak rasanya, jadi ada gurihnya, ada manis-manisnya. Apa karena aku makan yang lihat teteh ya? Jadi ada manis-manisnya ya? Bisa aja. Itu teh, ada ininya tuh. Ini. Ketoke wis cukup. Yuklah, langsung diolah ae. Teh, udah cukup belum? Cukup lah Dul. Cukup? Iya. Yaudah kalau cukup yuk, kita olah. Tati, kita. Duh, gundul. Brojo. Waduh, ada brojo. Oh, Jadi ketahuan deh sih? kalau aku lagi PDKT sama Teteh. Terus gimana sekarang masih mulus-mulus, Dul? Udah tadi udah beres sungai kok. Enggak kok, kamu tadi enggak mulus-mulus sama aku. Tadi dia bantuin. Iya teh, Aku dia penting. bilang katanya buru-buru mau pulang sakit perut. Padahal disuruh bawa kelapa, disuruh sama Enggak kok, abah. kamu enggak ada yang bilang kamu mulus tadi sama aku. Iya tadi aku ngeliat teteh langsung sembuh. Terus ini gimana sekarang urusannya ini kelapa nih? Udah. Kalian Gimana? berdua bantuin saya masak aja. Gimana? Oh, beres itu beres.
Tapi mau masak apa ya? Rencananya saya mau di sayur. Sayur. Biasa. Ntar masak apa ya? Ah, aku punya ide teh. Aku buat makanan aja. Sayur mah udah biasa. Nanti aku bantuin lah. Boleh. Tapi gak usah bohong-bohong lagi, Udah besok-besok. dah, yuk. Ya. Oh, bilangnya ini, tiba-tiba itu. Oh bener aku mulus aja. Mulus kok sampai terubuk. Ya, tadi aku mau ke air, ketemu Teteh. Terus tiba-tiba mulusku hilang. Rencananya kami bertiga mau bikin donat kentang lur. Bahannya gampil banget kok. Gak kalah lah sama donat artis yang viral iku. Tapi pasti nih yang ini harganya lebih murah. Ntar aku buka PO deh. Selain kelapa dan terubuk, ada kentang, telur, dan tepung terigu. Brojo emang ku setting gak boleh deket-deket sama Teteh. Biarin dia rebus kentang yang berjarak 5 meter dari aku sama Teteh. Pastiin bener-bener matang yo Jo. Kalau harus 1 jam untuk ngerebusnya, yo gak apa-apa. Biar aku bisa berlama-lama deket sama Teteh. Sekalian hancurin yo Jo. Kalau harus tambah 1 jam lagi supaya kentangnya halus, yo rapopo lo. Dengan senang hati. Kelapa yang dibawa Brojo mau tak belah dulu. Bukan diambil airnya buat diseruput yo lur. Isi di dalamnya akan aku sulap jadi topping donat. Pas banget, aku dapat kelapa muda. Rasanya manis dengan daging buah yang empuk banget lur. Pas aku memproses kelapa, Teteh mengupas terubuk yang masih terbungkus pelepah atau kelobot. Soalnya yang bisa dikonsumsi hanya bagian bunga di dalamnya iki lur. Dihancurin sampai halus ya Teh ya. Ya aku parutin aja. Ben tekstur olahannya lebih istimewa, terubuknya dicampur sama parutan kelapa. Teh, Mbak sini Teh, biar saya campur dulu. Seperti biasa, adonan kelapa terubuk tak bagi 2. Masing-masing tak kasih pewarna makanan merah dan hijau. Teh, Dul. Yo. Ini kentangnya selesai nih, wis jadi adonan. Kalau mau digabung sama yang lain, silahkan. Nah, tinggal dulu. Bisa kan? Iya, ya udah jauh-jauh sana, jauh-jauh. Teh, tinggal dulu ya, Teh. Udah. Kentang yang sudah lembut, aku tambahin gula pasir. Biar semanis senyuman Teteh lur. Tambahin telur, ben teksturnya lebih lembut. Kalau mentega ini bisa bikin donatnya jadi empuk dan elastis. Lur, aku emang sengaja pakai tepung terigu protein tinggi yo, supaya donat bisa mengembang maksimal dan gak mudah kempes meskipun digoreng. Teh, minta tolong ini nanti digorengin ya Teh ya, donatnya. Aku tinggal dulu ya Teh ya, nyari si Brojo. Oh iya. Nggak tahu mana ngilang dia. Semua adonan wis siap, gendang dimatangke Teh. Ternyata perutku wis keroncongan banget iki. Nah, aku punya tips nih. Gimana goreng donat yang enak dan tak berminyak. Minyaknya harus dalam kondisi panas dulu yo. Suhu minyak yang ideal untuk menggoreng donat sekitar 170 sampai 180 derajat Celcius. Suhu ini memastikan donat matang merata, gak gosong di luar dan mentah di dalam lor. Dan juga tidak menyerap terlalu banyak minyak. Terus jangan sering dibolak-balik juga. Sebisa mungkin 1 kali membalik donat aja lor. Biar ada wet ringnya. Gak hitam semua kayak odading. Terakhir, jangan menggoreng banyak donat sekaligus. Saat wajannya kepenuhan, suhunya akan turun. Sehingga butuh waktu lebih lama untuk menaikkan suhunya lagi lur. Piye, donat kreasiku Brojo dan Teteh. Cemilan iki
Kuberi nama Doping Bruk alias donat topping terubuk. Mosok yang begini mau dianggurin? Yuk, gendang dimakan, Lur. Mari selamat makan. Selamat makan. Teksturnya lembut banget loh. Sekali hap, bikin pengen nambah lagi dan lagi. Ada sensasi rasa terubuk yang menambah bikin rasanya jadi seimbang banget. Gak cuma bikin kenyang, kandungan seratnya baik untuk pencernaan dan kesehatan usus loh. Selain itu, terubuk kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Bisa banget deh menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jos gandos, Lur. Mumpung masih di Jawa Barat, dari Banten, Brojo mau lanjut ke Sukabumi, Lur. Katanya sih mau adu nasib kerja di pabrik TikTok. Habis iklan, kita lanjutin lagi ceritanya yo. Lor, suaranya udah kayak Kereta api. kereta api, Lor. Masih pagi, udah sibuk aja, Jo. Pak Ade, Hei, Mas Pak, Jo. TikTokku habis. Oh, belum siap barangnya juga, Jo. Pak, ini lagi banyak banget pelanggan, soalnya pada musim hujan pada nyari bakso semuanya. Ya udah kalau gitu bantuin aja di dalam, Jo. Boleh? Ya, Pengen boleh. cepet ya? Iya. Ya wes, tapar ke dulu ya, Pak. Ya, ya. Memang bener sih, musim hujan begini, jiwa ngemil sering susah dibendung. Lur, Brojo saiki lagi ada di pabrik pembuatan TikTok. Lokasinya ada di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Bang, katanya mau dibantuin. Yang mana? Bantuin ambil aja aja, Berapa? Berapa karung? 5 karung aja, 5 karung. Yo, satu-satu. yo. Yang bikin teksturnya krenyes-krenyes, TikTok dibuat sepenuhnya pakai bahan tepung tapioka, Lur. Bang, hati-hati dong. Waduh, bisa kayak gini nih. Maaf, soalnya nggak kelihatan ini. Hati-hati lain kali ya. Iya sih, Jo. Mosok kerja di pabrik TikTok tapi takut tepung. Apa? Ember. Oh, yo. Pasta ini terbuat dari campuran baking powder dan margarin. Kedua bahan ini bisa menambahkan tekstur TikTok jadi lebih renyah, Lur. Kang, habis ini diapain lagi? Ini udah selesai, udah mau digiling. Oh, Mau cobain giling? ayolah. Kalau adonan wis tercampur merata, lanjut dicetak dikit demi sedikit. Mesin ini bertugas untuk memadatkan sekaligus pembentukan adonan. Di bagian ujungnya sudah ada pisau pemotong otomatis, Lur. Zaman saiki mesin-mesin wis makin canggih yo. Nah, apalagi saya bantu. Saya di situ aja ya. Yo. Yo, wes, yo. Butiran TikTok selanjutnya dikumpulin untuk digoreng. Tapi sebelumnya harus diayak dulu, Lur. Selain untuk memisahkan butiran TikTok yang menempel, proses ini sekaligus untuk menyortir ukuran dan memisahkan tepung. Kalau tepungnya kebanyakan, permukaannya jadi cepat gosong pas digoreng. Pak, ini yang mau digoreng. Ya boleh. Nah, gak semua orang boleh menggoreng TikTok, apalagi Brojo yang masih baru di dunia pabrik pertiktakan. Makanya harus ditatar dulu. Wah, Lor, suaranya udah kayak Kereta api. kereta api, Lor. Kenceng banget. Karena matanya bareng, jadi suaranya bisa kayak gini. Suarane
serem tenan lur, koyo suasana medan pertempuran. Suara ini muncul saat adonan baru dimasukkan ke dalam minyak panas lur. Semakin lama digoreng, suaranya semakin melemah. Tandanya tiktak udah hampir matang dan siap diangkat. Sekali goreng, wajan ini bisa menampung 15 kg tiktak. Dalam sehari, mereka bisa menggoreng sampai puluhan kali lur. Mas udah nih, apa lagi nih? Tuh, tolong ditumpahin ininya yuk. Oh iya, Nah, tarik ya. yuk, yang keras. Sip. Tuh, langsung ditatungin dulu ininya. Wah, Lur, ternyata gampang banget nih. Sekali tarik semuanya langsung tumpah. Lebih praktis dan hemat tenaga. Iya Pak? Ya, langsung di itu. Karungin, yo. Karungin langsung. Yo. Tiktak sing wis dingin dimasukkan ke dalam kotak penampungan. Di bawahnya ada semacam keran buatan untuk mengeluarkan tiktak yang siap packing. Ada dua jenis kemasan tiktak yang siap edar lur. Ukuran dengan berat 1 kg dan kemasan jumbo 5 kg. Oh, terus gimana cara jualannya ini? Lur, wis 2026, zaman makin canggih. Kalau dulunya tiktak hanya dijual ke warung, saiki bisa dijual lewat media sosial. Kan ayang lagi dapat lagi kan? Waduh. Pembelinya bukan cuma sekitaran lokasi pabrik aja, tapi bisa dikirim mulai dari Sabang sampai Merauke. Kue ngopo sih Jo? Pakai ikutan live segala, bikin tetehnya keder aja. Dan pulang, pembelimu wis ngantri. Yo, udah, Jo. Pak, ini pesanan saya tadi. Oh iya, baik Jo, makasih karena tadi udah bantuin produksi. Saya kasih bonus satu ya, Jo. Wah, Ini Jo nih. ini bonus buat saya nih Pak. Ya. Terima kasih, terima kasih. Wah, lumayan buat tambah-tambah cemilan di rumah yo Jo. Kayak ada yang kurang. Saya. Oh, HP ku tuh. Oh. Halo Neng, Kamu bisa bantuin aku masak nggak? sekarang banget. Iya, aku lagi butuh bantuan kamu banget. Ya aku masih harus keliling-keliling dulu nganter tiktak ini ke toko-toko. Iya, kebetulan aku lagi butuh tiktak nih buat masakan aku. Kamu boleh bawain ke sini nggak? Ya wis lah, tunggu nanti habis ini kerjaanku beres tak bantuin masak. Yo. Oke, cepetan ya. Ya tak bawain nanti secukupnya. Ya wis, ya wis. Ya wis, makasih. Tungguin ya. Walah, Teteh Fafa kekurangan tiktak ternyata. Mau masak apa toh teh? Kok ada bahan segini banyaknya? Ada jeruk limau dan terasi, cabai, tomat dan 2 bawang, cikua dan skelop, santan, tepung terigu dan tapioka, telur, wortel dan buncis. Kalau tak terawang pakai ilmu kanukeraganku, Teh Fafa mau bikin sambel lur. Wis toh, lidah Indonesia ini emang gak bisa lepas dari persambalan duniawi. Neng, Wah, nih tiktaknya. oke, cakep. Apa? Tolong bantuin aku bikinin adonan dong. Ini bahannya. Iya. bantuin Siap. Oke. Tak bantuin ya. aku. Oke. Teh Fafa pakai tambahan cikua dan scallop instan untuk proteinnya. Potongan keduanya lanjut dicampurkan ke nasi hangat. Ojo lali tiktake yo teh. Terus kasih potongan wortel dan buncis
yang sebelumnya sudah direbus matang. Lanjut, campuran nasinya dikombinasikan pakai sambal yang udah Teh Fafa bikin tadi. Brojo yoga cuma diem-diem aja lur. Dia bikin kulit dadar dari campuran telur, tepung terigu dan tapioka. Gak lupa dikasih tambahan santan supaya hasilnya lebih gurih. Neng, coba lihat dulu, udah bagus belum? Bagus itu udah. Ya wes, kalau gitu tak bikin dulu ya kulitnya. Oke, boleh. Yo. Saranku sih Jo, teflonnya kasih sedikit minyak biar adonan gak lengket. Terus bikinnya jangan terlalu tebel yo. Nanti bagian bawahnya jadi cepet gosong, tapi bagian atasnya belum mateng. Terus mau diapain lagi yo? Walah, sambal nasinya Teh Fafa ini jadi penggantinya unti yang biasanya ada di dadar gulung lur. Wah, canggih bocah-bocah iki. Nah, karena semua bahannya wis mateng, jadi gak perlu digoreng lagi yo. Iki hasilnya lur, jajanan pasar sederhana dengan isi penuh inovasi. Wah, makanan kita udah selesai. Udah jadi ya, Neng? Ini dikasih nama apa nih? Sebentar, aku punya ide. Apa? Gimana kalau kita kasih nama Tiktak Nasi Gulung? Wah, bagus. Iya. Cobain ya. Biasa nih isi dadar gulung yang manis-manis koyo unti atau fla. Tapi kalau dipadukan sama yang gurih-gurih, jos gandos juga lur. Piye lur, pengen nyobain juga? Langsung bikin di rumah aja yo. Ya gini nih, kalau lagi PDKT alias pendekatan, dunia serasa milik kita berdua aja. Atuh sahabi mah di dia, turun ah. Atuh. Kenapa nggak sekalian? Entos ah di dia isin atuh di ditu mah ya jalmi. Awe jalina ka ditu lah. Abi ngantesan di dia. Yaudah. Nih, nanti kita buat makanan bareng ya. Tunggu ya Neng, aku cuma sebentar kirim barang ini aja kok. Teh, aduh, beras ketan. Pandu. Iya teh. Sekalian atuh bantuin di sini. Aduh, nggak bisa teh. Aku udah ditungguin. Ih, si Gundul mah malah ngobrol sama perempuan. Beneran teh, nggak bisa. Ih, si Ama malah ngobrol berduaan sama perempuan, kan ditungguin lama. Neng, yang berdua siapa? Cemburuan aja sih si Neng. Sok. Masa? Berduaan. Kira mah berduaan, orang gak kelihatan saya dari sana, si A-nya di sini. Makanya. Tanya dulu, lihat dulu. Iya, maaf. Main tuduh-tuduh aja. Iya, Ini juga maaf. mau setor beras ketan. Ya udah deh. Oh iya Neng, ini si Teteh minta bantuin di sini karena karyawannya pada nggak masuk. Atuh, ini gimana jadi nggak bikin karedoknya? Jadilah Neng, ntar abis bikin ladu baru kita bikin karedok. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya, jangan genit juga. Iya Neng, iya. Ya udah kalau gitu, saya pergi duluan ya. Iya. Dasar awewe. Lur, kali ini aku lagi berada di Bayongbong, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Ada yang tahu ladu gak lur?
Pasti bagi sebagian orang asing yo dengan ladu. Ladu adalah cemilan khas dari Garut, berbahan dasar beras ketan. Penjemuran dilakukan kurang lebih 1 hari hingga benar-benar kering. Yang sudah dijemur ini sepertinya udah kering nih. Mantap, berarti siap untuk diproses berikutnya. Proses sangrai ini bertujuan agar kadar air pada beras ketan benar-benar hilang. Selain itu dapat memberikan rasa gurih dan juga lebih tahan lama. Kang, Ya Mas. ini Kang yang udah selesai disangrai. Oh iya siap. Ini dua kebetulan ini udah beres disangrai. Tolong dibikinin ladu ya. Oh iya ya. Saya bawa dulu ya. Oh iya Mas. Kalau udah kering gini, artinya langsung siap digiling lur. Untuk membuat ladu, pertama kita harus rebus gula merah hingga larut. Kemudian langsung masukkan kelapa yang sudah diparut. Jangan lupa juga masukkan garam secukupnya yo. Jika airnya sudah mau menyusut seperti ini, saatnya masukkan tepung beras ketan yang sudah digiling. Mana tuh? Udah beres tuh? Udah campur semua, tinggal nunggu matang. Oh gitu. Oh iya, sekarang saya yang lanjutin aja. Oh iya. Kang, boleh nggak Kang minta tepung ketan hitamnya? Oh boleh. Ambil aja kan. Ya. Atur dulu ya Kang ya. Ya sama-sama Mang Dul. Kalau sudah mateng, bisa langsung di packing lur. Hanya tinggal dibentuk lonjong. Setelah itu balur dengan pilihan toppingnya. Jadi nih gak bosen toh lur. Lur, kali ini Neng Selda mau masak karedok. Pertama kita buat bumbu karedoknya dulu nih lur. Haluskan cabai rawit, bawang putih, kencur, dan garam hingga halus. Kemudian masukkan gula merah dan haluskan. Selanjutnya masukkan kacang tanah yang sudah digoreng. Setelah halus, masukkan kentang yang sudah dikukus. Tapi ingat, sebelumnya dikupas kulitnya yo. Ulek halus kentang, lalu tambahkan air secukupnya. Ih, dari mana aja sih ini udah mau jadi tahu. Ah si Eneng, kan tadi bikin ladu. Emang bikin ladu simsalabim langsung jadi. Lama banget. Si Ama. Bentar Neng, buatin adonannya dulu. Adonan, kan kita mau bikin karedok. Ini mau buat adonan burrito. Jadi buat makan karedoknya kita pakai kulit burrito. Ya udah deh, boleh. Saatnya aku membuat burritonya nih lur. Kita buat dengan tepung ketan hitam. Tambahkan garam, minyak, dan air panas. Uleni hingga kalis yo lur. Pipihkan adonan burrito dengan kayu hingga tipis. Lalu cetak hingga berbentuk bulat. Sambil aku cetak burrito, Neng Selda tinggal potong kacang panjang dan campurkan dengan bumbu karedok yang tadi kita buat. Jangan lupa potong timun, terong, juga kol dan campurkan pada bumbu karedok. Udah jadi Neng karedoknya?
Udah nih, A. Nih kulitnya udah siap, tinggal dipanggang aja nih Neng. Ya? Tinggal dulu ya, mau beres-beres yang di UMKM dulu. Ya udah, nanti biar Neng ini panggangin ya. Tinggal dulu ya Neng ya. Iya, A. Lanjut, panaskan wajan tanpa minyak, masukkan adonan burrito, lalu dipanggang lur. Setelah adonan matang, masukkan isian karedok dan lipat menyerupai pancake. Nah, sudah jadi deh nih burrito karedok ala gundul. Ayo Neng, kita makan. Aa udah lapar nih, habis kerja. Rasa gurih dan manis yang mendominasi, dicampur sedikit pedas, bener-bener pas banget. Antioksidan dari beras ketan hitam ini cukup tinggi loh lur, sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker. Selain itu, kandungan vitamin B kompleksnya dapat membantu meningkatkan energi dan fungsi otak. Kalau gini, kayaknya sih makan satu gak akan cukup ya lur. Kuliner Meksiko dengan nuansa Pasundan emang ajib lur. Monggo lo yang mau coba di rumah. Sore poros dulur. Hari ini aku masih jalan-jalan di sekitaran Jawa Barat yo. Tepatnya di Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Suasana pedesaan yang sejuk bikin betah buat jalan-jalan sore lur. Sambil menikmati buah kapundung hasil manjat sendiri. Segernya. Loh. Wah, ndak sopan Sincep. Makan tuh kulit. Kalau pengen yo tinggal minta baik-baik, pasti tak kasih. Lah, emang enak. Malah plastik isi sampah yang diambil. Aduh, ya si Dede teh geuning gerak-gerak wae nya. Kunaon atuh teh? Ya panas-panas kieu asa hoyong buah nu seger-seger teh. Naon ya buah nu seger teh atuh? Asa hoyong kapundung, itu aya tangkalna pali ditu tapi jangkung. Dul. Sini. Naon teh? Sini dulu sebentar. Saya mau minta tolong bisa nggak? Apaan? Kamu ikut aku aja ya. Kemana teh? Kita nyari buah kapundung ya. Walah, kok yo ndak bisa lihat orang santai sebentar toh yo? Aya wae iki lur. Tahu tempatnya? Ya wis, timbang si jabang bayi ngiler, mending tak bantu dulu deh. Teh, nih, makan dulu. Allah, sedikit banget. Dul. Iya sedikit dulu teh, nanti tak ambilin. Oh, ya biar udah. kagak ngeces si dede bayi. Iya. Kalau gitu sekalian aja. Soalnya udah lama aku pengen bikin makanan dari buah kapundung lur. Akhirnya sampai juga di kebun kapundung yo. Ternyata lokasinya dekat dari pemukiman dusun sebelah. Gede-gede apa? Udah di sini udah siap panen. Nah ini dulu kapundungnya. Oh, ini pokoknya. Iya. Oh, itu yang atas. Memasuki musim penghujan, buah kapundung cenderung berukuran lebih kecil dari biasanya lur. Buah yang akrab disebut buah menteng
atau pisitan iki punya karakter daging mirip buah duku. Pastinya dengan rasa lebih asam dan sedikit pahit. Tapi buah ini sangat digemari warga sini, Lur. Ayo Teh, kita petik yang banyak yo. Teteh tunggu di bawah wae, biar aku yang manjat. Di daerah Sumatera, buah ini disebut buah rumbai atau rambe. Dahulu sangat banyak ditemui, namun semakin kesini semakin sulit keberadaannya di pekarangan rumah. Pohon kapundung banyak tumbuh liar di perkebunan dan hutan sekitar desa. Wah, si Teteh beruntung nih Lur. Hasil panen buahnya lumayan banyak iki. Langsung aja yuk kita masak jadi makanan yang enak tenan. Kan ndak enak kalau ngasih si Teteh cuma buahnya doang. Banyak itu. Banyak. Sini cukup nggak Teh? Cukup. Ya, Ya dah, yuk. Wah, kebeneran Lur. Ada Neng Asih lagi cuci piring. Sekali-kali boleh dong aku nitip minta tolong bersihin. Minta tolong dibersihin ya Teh ya. Oh iya dulu. Sekalian Oke dulu. yang bersih ya Teh. Ya. Kalau sudah bersih semua, saatnya aku sama Teh Uci yang kerja. Selain dimakan mentah, buah kapundung jarang digunakan sebagai olahan makanan, Lur. Makanya hari ini aku sama Teh Uci mau bikin buah merah ini jadi campuran kue mutiara. Kue mutiara atau juga dikenal sebagai kue jentik manis cukup terkenal di tanah Jawa, terutama sebagai jajanan pasar, Lur. Yuk, kita siapkan bahan dan cara membuatnya. Ada beberapa bahan wajib dalam membuat kue jentik manis, Lur. Pertama, siapkan tepung hungkwe atau tepung kacang hijau. Lalu siapkan juga gula pasir, garam, dan pandan sebagai penyedap aroma. Jangan lupa siapkan santan yang berkualitas, karena ini salah satu bahan penting yang menentukan keberhasilan kue ini. Wes, sekarang kita parut dulu yuk kelapanya. Santan kelapa punya segudang khasiat penting, Lur. Di antaranya untuk kesehatan jantung, memelihara fungsi otak, dan menjaga imunitas agar tetap prima. Kalau sudah diparut, langsung peras dan ambil bagian yang paling kental. Santan perasan pertama punya kualitas yang paling baik, Lur, karena tingkat kekentalannya paling pas. Kemudian campurkan santan dengan tepung kacang hijau, lalu masukkan sisa bahan lainnya seperti gula, garam, dan daun pandan. Aduk merata, lalu bagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya tinggal diberikan pewarna makanan biar makin sip, Lur. Dul, ini udah beres, tinggal dimasakin dulu ya. Oh ya Teh. Kue mutiara atau jentik manis ini cara masaknya yang cepat dan ringkas, Lur. Pas buat cemilan sehat atau ketika lapar di malam hari. Masak adonan santan dan tepung selama 15 menit sampai mengental dan padat. Aduk terus adonan agar tidak lengket dan gosong yo. Nah, terus mateng iki. Angkat terus dinginkan sebentar yo, Lur. Teh, udah matang Teh. Oh iya, kita bagi 2 aja ya, langsung biar nanti dikasih pewarna. Iya. Kalau adonan sudah mulai dingin, tinggal kita campur dengan buah kapundungnya.
Aduk terus sampai bentuknya menyerupai mutiara kecil di antara adonan berwarna cerah iki. Selanjutnya tinggal kita bungkus dengan plastik bentuk kotak ya lur. Lebih enak lagi kalau dikonsumsi dalam keadaan dingin alias masuk kulkas dulu. Bungkus yang rapi yo, biar cantik kayak teh luci. Wah, nggak nyangka yo, tampilannya cakep bener lur. Semoga rasanya sesuai dengan warnanya yo. Campuran buah kapundung di dalamnya membuat kue mutiara ini semakin menawan. Yuk, langsung aja kita coba lur. Wah, kreasi kue dari buah kapundung ini ternyata rasanya enak. Gak kalah sama kue yang udah eksis. Komposisi tepung dan santannya sangat pas, jadi legit banget lur. Aku jamin deh, kalau kalian coba bikin di rumah nanti nggak bakalan nyesel. Wah, menikmati makanan yang enak plus ditemani pemandangan alam yang indah memang tiada duanya. Yuk, kita habiskan aja kuenya teh. Kalau kurang nanti kita bikin lagi.